Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat, terima kasih atas bimbingan dan ilmunya Bapak. Alhamdulillah, puja dan syukur kepada Allah yang sudah memberikan nikmat yang luar biasa, di antaranya nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengingat nikmat Allah yang luar biasa. Perlu kita ketahui, nikmat yang paling besar setelah iman dan Islam, yakni sehat walafiat, sehingga kita bisa menyaksikan pidato yang berjudul ilmu. Tentunya kita sudah tahu ilmu adalah nomor satu di atas segala-galanya. Jika diwadahi dengan wadah yang tepat, yakni akhlak. Jika dua komponen tersebut berkumpul, maka sudah sempurna. Kedua kalinya, salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada sahibul ilmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan diutusnya beliau, maka teranglah kebatilan ini dengan pancaran akhlak dan ilmu yang beliau tuangkan kepada seluruh umat. Saya yang masih imut dan ganteng ini tetap berusaha mencarinya sebanyak mungkin, agar di kemudian hari bisa menjadi orang yang berguna untuk bangsa. Mohon dukungan dari bagusnya di teman-teman titik-titik. Selama ini kita menganggap ilmu adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah sesuatu kewajiban. Salah satunya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini adalah dari wajibnya tiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama dan ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Maknanya kita diwajibkan pelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenaan dengan amalan fardu ain. Misalnya, puasa adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Maka pelajari ilmu adalah tentang puasa, sesuatu yang wajib dilakukan dalam hal ibadah. Misalnya sholat, maka ilmu tentang wudu juga harus dipelajari. Di sini wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat-syaratnya salat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib, maka mempelajarinya adalah sesuatu yang kewajiban bagi kita. Karena mustahil kita tahu puasa dan membatal puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan dan fadilah. Misalnya seperti dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannati." Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dirinya menuju jalan surga. Sebagian ulama memandang
seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi jenis ilmu sudah dihitung dari pahalanya, yang dengannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Selama ini kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ternyata hal itu salah besar. Pemahaman akan ilmu agama lah yang menjadi patokan. Maka alangkahnya merugikannya orang yang tidak mau belajar ilmu. Maka alangkahnya meruginya orang yang tidak mau belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis, Nabi menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Jika dilihat-lihat dalam realita kehidupan saat ini, betapa banyak orang yang mempunyai ilmu, tapi jika ditanya perkara dasar terkait rukun sholat, misalnya mereka tidak mengetahui. Padahal kalau ingin bertemu sejenak kehidupan dunia ini adalah kehidupan simpanan dan hanya sebentar saja. Sedangkan akhirat adalah kehidupan abadi yang tidak ada akhir. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Melihat hal tersebut, apabila beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan mengembalikan lagi keutamaan ilmu dan pengetahuan agama untuk umat Islam. Pertama adalah dengan mengevaluasi diri. Pertama adalah dengan mengevaluasi diri dan di antaranya adalah dengan melihat amalan yang wajib apa yang masih ditinggalkan. Lalu tanyakan lagi, apakah amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat. Kedua, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita selama ini terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Ketiga, kita mulai mendatangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai permasalahan agama yang tidak diketahui sebelumnya. Keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dijadikan orang-orang yang bertakwa. Keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang bertakwa dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Juga berdoa agar diberikan pemahaman ilmu agama. Kelima, amalan ilmu yang telah didapatkan ini merupakan hal yang penting dan sering tidak diindahkan oleh para penuntut ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Terima kasih Abah atas ilmu dan pengetahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.